Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang mentoring klinis pertemuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ke layanan PDP HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 sampai 26 April 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi dan inovasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 462 desa. Fasiankes di Kabupaten Lamongan terdiri dari 32 unit puskesmas, 17 unit rumah sakit, 109 unit pustu, 161 unit ponkesdes, 171 unit polindes, 1 unit labkesda, dan 1 unit IFK. Populasi tahun 2021 di Kabupaten Lamongan terdapat 1.344.165 jiwa. Untuk poli perawatan, dukungan, dan pengobatan orang dengan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan kita terdapat 10 layanan. Yang pertama di RSUD Sugiri, RSUD Ngimbang, RSIA Fatimah untuk 7 puskesmas, yaitu Puskesmas Mantop, Puskesmas Babat, Puskesmas Paciran, Puskesmas Ngelagah, Puskesmas Karanggeneng, Puskesmas Sugiyo, dan Puskesmas Bululuk. Situasi kasus HIV/AIDS tahun 2002 sampai 2021 Kabupaten Lamongan. Jumlah temuan baru kasus pertama kali HIV di Kabupaten Lamongan ditemukan pada tahun 2002, yaitu sejumlah 2 orang. Setelah itu 2003 ada 5 orang, sampai yang terakhir 2021 terdapat 157 orang kasus baru. Silakan dibaca grafiknya mulai 2002 sampai 2021. Berikut grafik cascade ARV tahun 2021 Kabupaten Lamongan. Estimasi ODA di Kabupaten Lamongan terdapat 643. Jumlah keseluruhan ODA ditemukan 970. Terus ODA ditemukan dan masih hidup pada 634. ODA pernah mulai pengobatan 865. ODA pernah mulai ART dan masih hidup sekarang yaitu 550. ODA on ART yang pengobatan sampai dengan Desember 2021 terdapat 338 ODA. Jadi ini nih 338 ODA yang sekarang terdapat di 10 layanan pengobatan di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2021 kemarin kita melakukan pemeriksaan viral load, ada 65 ODA dengan hasil yang tersupresi yaitu sekitar 57 ODA. Untuk situasi di tahun 2021 program TBC HIV yaitu ODA di screening TBC ada 5 orang, ODA diperiksa TCM 5 orang, ODA koinfeksi TBC HIV. Ini koinfeksi ini simultan 2 virus TBC HIV ada 35 orang, pengobatan OAT, pengobatan TB, dan ARV. ARV itu pengobatan HIV untuk tahun 2021 ada 4 orang. Nah, mestinya untuk ODA screening TBC ini kurang di Kabupaten Lamongan. Jadi dari data 338 ODA on ART atau ODA aktif pengobatan, harusnya semua ODA di screening TBC ketika pengambilan obat. Jadi 1 bulan sekali ODA ambil ARV di layanan PDP, dan ketika ambil ARV itu di screening TBC nya.
Untuk situasi PPIA, program pencegahan dari ibu hamil ke anak, ini yang kita kenal sebutan triple eliminasi, yaitu eliminasi HIV, IMS atau sifilis, dan hepatitis. Jumlah bumil ANC tahun 2021 di Kabupaten Lamongan yaitu 5.656 orang. Ibu hamil diperiksa hepatitis ada 14.527 orang. Bumil terkonfirmasi hepatitis ada 374 dan dirujuk ke FKRTL yaitu 374. Untuk bumil yang diperiksa sifilis atau infeksi menular seksual itu 5.658 orang. Bumil sifilis atau IMS ada 5 orang. Lah ini bumil mendapat benzatin penisil yaitu terapi IMS kemarin dari sumber SIHA 1.7 tidak dicantumkan. Ini tidak tahu bumil tersebut mendapat terapi tapi tidak tertulis atau belum mendapat terapi. Harusnya bumil IMS diterapi benzatin penisilin selama 3 kali dengan rentang 1 minggu. Bumil diperiksa HIV 16.843 orang. Bumil diperiksa HIV dan menerima hasil 16.782 orang. Bumil positif HIV 12 orang. Bumil dirujuk ke PDP dan mendapat ARV pengobatan antiretroviral yaitu 4 orang. Untuk data bayinya di tahun 2021 bayi lahir hidup dari ibu HIV terdapat 5 bayi. Untuk dari ibu sifilis dan dari ibu hepatitis data kami masih 0. Inovasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan. Kita mengetahui ada 3 level inovasi. Yang pertama yaitu level peristiwa yang menghasilkan tujuan. Kita sudah mengerjakan di puskesmas dan di dinas kesehatan yaitu mobile VCT. Mobile VCT ini pemeriksaan ke populasi kunci, misal di warung remang-remang, di kafe, dan di lapas. Terus juga kita melakukan konseling tes sukarela pada calon pengantin di seluruh puskesmas di Kabupaten Lamongan. Untuk penyuluhan HIV di masyarakat juga dilakukan perusahaan dan sekolah, dan juga live YouTube di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Level inovasi yang kedua yaitu level yang menghasilkan pola berbeda. Maksudnya ini habit ini sedikit berbeda dari kabupaten kota lain. Mungkin kabupaten kota lain belum ada, di Lamongan ini sudah ada paguyuban orang dengan HIV/AIDS. Jadi mereka membentuk paguyuban, mereka kelola sendiri. Terus ada juga hotline HIV. Ini juga beberapa teman-teman ODIF yang membantu menjawab seputar pertanyaan. Terus ada grup WA keluarga sehati, ini juga kita kelola bersama dinas kesehatan, bersama LSM, bersama teman-teman ODIF. Untuk pelatihan pemulasaran jenazah sudah dilatih. Jenazah ini penyakit menular termasuk COVID kemarin, terus HIV. Terus level yang bersifat fundamental nih yang mau kita kerjakan terstruktur yaitu ODIF Survive Open Status. Ini kita masih PR karena di kita beberapa desa belum
bisa menerima jika ada pasien HIV di desa tersebut. Jadi yang pertama kita bangun yaitu support system di desa tersebut. Setelah support system dari keluarga dan masyarakat desa sekitar siap, baru kita buka status ODIF orang tersebut. Akhir dari pertemuan kita ada beberapa rekomendasi untuk rencana tindak lanjut. Jadi setelah itu kita diskusi bersama Dinas Kesehatan Provinsi, ada juga Bu Dr. Kemi yang dari WHO memberikan beberapa masukan, yaitu penambahan poli PDP Puskesmas di Kabupaten Lamongan. Ini mengingat tahun 2024 seluruh puskesmas harus bisa untuk perawatan, dukungan, dan pengobatan pada orang dengan HIV/AIDS. Kita baru ada 7 puskesmas di Kabupaten Lamongan. Yang kedua, perbaharui SK PDP karena beberapa petugas PDP di kabupaten itu ganti-ganti orang, jadi SK-nya masih SK lama, harus diperbarui. SK yang sekarang siapa yang jadi pengelola program di puskesmas harus tertuang di SK puskesmas. Adanya SOP pemeriksaan atau rujukan Viralut ini sudah ada kita sebenarnya, dan kita sudah melaksanakan jejaring pemeriksaan Viralut untuk di Kabupaten Lamongan. Hanya pengambilan sampel, nanti sampelnya kita kirim ke RS Ibnu Sina. Adanya SOP jejaring triple eliminasi. Nah ini triple eliminasi, yaitu mencangkup HIV, sifilis, dan hepatitis. Ini kadang kita masih pisah-pisah, jadi kita harus jejaring baik di Dinkes maupun di layanan agar pencatatan dan pelaporan kita itu sama. Ketika ada ibu hamil, kita tes HIV, kita tes sifilis atau IMS, dan kita tes hepatitis. Alur permintaan logistik obat dan reagen, ini kadang-kadang layanan itu nunggu kita drop untuk reagen. Jadi harapan kami layanan mengetahui stok masing-masing di layanan, dan alur untuk ARV-nya juga dicatat di pengajuan LBPH-ASIH. Terus untuk pemberian TLD pada ODIF baru dan ODIF belum tersupresi Viralutnya dengan regimen NNRTI, ini juga masih belum dilakukan di layanan karena yang dites Viralut juga belum semua ODIF. Ini program baru yang ke-7, ini pengajuan TPTI NH untuk ODIF yang tidak TB. Jadi ketika ada ODIF, setiap kunjungan screening untuk TB. Jika tidak TB ya dikasih terapi pencegahan selama 6 bulan. Rekomendasi terapi IMS. Setelah ini kadang-kadang di layanan juga tidak mengajukan permintaan ke kita, jadi kita juga nggak mengajukan ke provinsi. Akhirnya ketika ada ibu hamil IMS itu kebingungan mencari benzathine penisilin karena tidak tersedia di layanan. Yang terakhir, meningkatkan notifikasi pasangan, ini untuk mengetahui status pasangan ODIF. Jadi menganjurkan konseling tes sukarela bagi semua pasangan ODIF. Ini pasangan bukan hanya suami dan istri, ini bisa juga pasangan seks lain gitu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman apabila dirasa video kami bermanfaat. Sampai jumpa.